Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun wa laqad awsana rabbuna bittaqwah faqala 'azza wa jalla ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yang sama-sama kita muliakan para guru kita, para kiai, para ustadz, para haji, para habib, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah. Untuk kita semua dijaga usianya, dijaga ilmunya, sehingga kita bisa mengambil ibrah, mau'izah, ilmu yang berkah dari beliau-beliau. Yang kita hormati Ketua DKM beserta jajaran, sahibul wilayah, Bapak Ketua RT RW, Bapak Camat, Bapak Kadus, mudah-mudahan dimudahkan segala urusan untuk mengemban amanah ummah ini. Singkatnya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, ikhwan wa akhwat, jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, diberikan keafiatan, kesehatan, kemurahan rezeki. Mudah-mudahan segala ikhtiar kita mencari ridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ridha, Allah mudahkan. Yang punya usaha, usahanya lancar, berkah. Yang masih punya gaji, masih jadi karyawan, mudah-mudahan jauh dari kata PHK. Gajinya berkah, langgeng kerjanya. Yang belum menikah segera menikah, yang sudah menikah mudah-mudahan segera punya anak keturunan yang saleh, salehah. Yang belum punya rumah segera punya rumah. Yang mau nambah silakan, mudah-mudahan dimudahkan. Yang belum punya kendaraan, belum punya mobil, belum punya motor, belum punya sepeda, mudah-mudahan disegerakan. Amin ya rabbal alamin. Doa-doa yang kita panjatkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah dalam majlis ilmu sungguh disaksikan malaikat, mudah-mudahan malaikat mengaminkan. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala keselamatan yang Allah berikan kepada kita, atas segala penjagaan yang Allah perkenankan untuk kita, atas segala pemeliharaan yang Allah berikan kepada kita.
karena sebagian saudara kita di belahan barat sana sedang diuji oleh Allah dengan banjir bandang yang harus kehilangan hartanya, kehilangan jiwanya, kehilangan macam dan segalanya. Ini menjadi ibrah buat kita, dan mudah-mudahan kita selalu menjaga diri, menjaga ketaatan kita kepada Allah, sehingga Allah melanggengkan nikmatnya kepada kita. Salawat serta salam atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah, qudwah hasanah bagi kita, suri teladan dan panutan kita. Mudah-mudahan dengan kita berusaha mengkaji sirah beliau, memahami perjalanan hidup beliau, memahami ajaran-ajaran beliau, sunnah-sunnah beliau, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lisan kita senantiasa bersolawat untuk beliau. Kita termasuk umatnya yang kelak diizinkan oleh Allah mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izin hari ini telat. Sama keluar mobil tadi ada mobil molen. Iya. Tahu dah proyek tuh. Dia masuk perumahan saya, mentok di tiang itu. Waduh, menghalangi mobil. Pak, cepetan dong Pak, sama keluar nih. Keluar situ banyak hajatan hari ini, di mana-mana tutup. Waduh, saya bilang telat banget dah, kacau nih. Pak Haji pasti marah-marah, saya nggak jadi imam, saya bilang. Ya, masuk sampai 2 rakaat, astagfirullahaladzim. Gitu. Mohon maaf jamaah ya. Gitulah kehidupan. Kita sudah berusaha, ya nggak telat juga. Itu namanya takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin terakhir ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam udah hijrah dan sampailah beliau ke Kuba, disambut oleh orang Kuba antusias luar biasa, bahagia. Bahkan sampai anak-anak kecil, anak perempuan itu mengatakan, "Ya Rasulullah, ya, kami mencintaimu." Ya. Dan ketika Rasulullah tanyakan kepada mereka, ya, atuhabbibnani, apakah kalian semua mencintaiku? Ya. Maka mereka mengatakan dengan serempak, "Na'am." Iya ya Rasulullah, kami sangat mencintaimu. Maka beliau pun mengatakan, Allahu ya'lam, hanya Allah yang tahu, anna qalbi yuhibbukunna, bahwa hatiku pun mencintai kalian, ya, bahkan aku pun mencintai kalian, kata Nabi. Ini mengajarkan kepada kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sangat mencintai umatnya, termasuk kita yang belum pernah beliau ketemu dengan kita, ya. Kita pun sangat rindu kepada beliau, sangat mencintai beliau. Kita berusaha mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kecintaan kita ini jadi modal kita untuk bersama-sama beliau nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Saya teringat dulu sebuah riwayat, ya, dan ini pernah saya sampaikan, mungkin nggak di sini. Ketika ada majelis maulid, saya diundang, saya sampaikan sebuah hadis dari Anas bin Malik.
Ketika seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat akan terjadi? Ya. Nabi enggak menjawab kecuali dengan sebuah pertanyaan yang luar biasa. Ya. Madza a'tadta lahu? Madza a'tadta laha? Apa yang kamu sudah persiapkan untuk menghadapi hari itu? Ya. Sahabat ini sambil menangis mengatakan, ya Rasulullah, aku enggak punya amalan. Aku belum ada persiapan untuk menghadapi itu kalau terjadi hari ini. Tapi ketahuilah ya Nabi, saya mencintaimu. Maka Nabi dengan perasaan terharu mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama orang yang engkau cintai. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini pun menangis dengan mengatakan, kami tidak pernah sebahagia itu ketika mendengar hadis ini. Ya. Siapalah kami dibandingkan dengan Abu Bakar? Siapalah kami dibandingkan dengan Umar? Siapalah kami dibandingkan dengan Utsman, Ali? Siapalah kami dibandingkan Nabi? Gitu. Itu kata Anas bin Malik. Ya. Maka modal cinta kita ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa bersama Nabi. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ada mengharu biru rasanya ini begini. Nah, itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, baru kemudian kita masuk kisah yang baru ya, surah an maqamin Nabi SAW fi baiti Abi Ayyub. Ya. Nah, ketika Rasulullah SAW sudah sampai ke Madinah dan beliau tinggal di rumahnya Nabi Ayyub. Jadi suratun, sebuah gambaran ya, an maqamin Nabi SAW, di mana posisi Nabi SAW ketika berada di rumah Abi Ayyub. Ya. Kita baca aja langsung ya. Agak apa soalnya, Pak? Oh iya, panjang banget lagi nih. Baca aja deh. Nah, rawa Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Ibnu Ishaq wal Imam Ahmad bin Hanbal. Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dan oleh Ibnu Ishaq. Ya, sebagaimana pernah saya sebutkan bahwa Ibnu Ishaq ini juga ahli sejarah. Ya, tarikhi, ahli sejarah. Beliau nulis buku ya, apa namanya, tentang sejarah juga. Ya. Wal Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal ini kita tahu beliau juga seorang ulama mazhab. Soleh luar biasa. Ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan dari 4 imam mazhab yang ada, 3 di antara mereka itu kaya raya. Salah satunya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, karena beliau pengusaha. Cuman mohon maaf, Imam Syafi'i yang agak juhud, nggak ada usaha. Ya, beliau fokus dengan ilmu sehingga beliau zuhud luar biasa, Imam Syafi'i. Ya. Nah, kesolehan Imam Ahmad ini luar biasa. Saking solehnya setan pun takut, Pak. Karena beliau lagi ngaji, ngajar ngaji ke saya ini, ngisi pengajian, dalam sebuah riwayatnya, ya, ada tiba-tiba jamaah ngelapor, ya Syekh, wahai imam, ada yang kesurupan. Waduh, saya lagi ngajar ini gimana? Ya, kagak mungkin saya meninggalkan jamaah. Ya, di sini 400 orang, ya kan? Oh, ya, banyak, ya, nggak mungkin saya tinggalkan jamaah sebanyak ini. Ya.
Gini aja deh, ambil trompa saya ini, bilang sama jin, ya salam sama jin, ya bener, dibawalah trompanya Pak. Sampai ada orang serupa itu, langsung bilang, Assalamualaikum, wahai jin, salam dari Imam Ahmad. Ini trompanya buktinya, kabur dari jin itu Pak. Wah, kita belum ada ustaz kayak gitu ya, coba tuh. Saya juga dulu ketika ruqyah di Cirebon itu jinnya berani mah, ya. Saya pernah ruqyah di Cirebon. Saya di Cirebon saya ruqyah Pak, sebelum saya kuliah itu. Ya. Berani jinnya, ngamuk-ngamuk lah, ngomel-ngomel lagi. Saya nggak paham bahasa Cirebon. Ya. Nah, belum ada kayak Imam Ahmad gitu, kabur jin itu. Masya Allah. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Dan zuhud luar biasa, walaupun beliau kaya raya. Dalam sebuah riwayat pernah beliau menjual kain, ya. Kain itu beliau tidak ketahui ada cacatnya, ya. Setelah diketahui oleh pembelinya, dikomplainlah ada cacatnya. Maka beliau katakan, ya udah, sini, kamu mau apa? Kalau kamu mau ambil tetap kain ini, saya kembalikan duitmu. Ambil saja kainnya. Gak dibayar, Pak. Ya. Masya Allah ya. Ulama kain luar biasa. Udah, kamu ambil kainnya, ini bayarnya. Nah, dibalikin luar biasa. Kita kan nggak punya mau rugi ya, pedagang-pedagang kita. Wah, siapa suruh salah ambil gitu. Kita disalahin ya. Masya Allah. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Maka ulama-ulama terdahulu luar biasa, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantas makanya Nabi itu muji generasi beliau, karena generasi beliau luar biasa. Ya, khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum, kata Nabi. Sebaik-baik generasi itu adalah generasi saya. Kemudian akan berkurang, selanjutnya berkurang. Sampailah kita generasi sekarang. Semakin dekat dengan hari kiamat, maka kata Nabi, la taqumus sa'ah illa ala asraril makhluqat. Tidak akan tegak hari kiamat ini kecuali terhadap, ya, makhluk yang paling jahat, gitu ya. Nah, kalau ngomong tentang kiamat nanti aja deh, kalau habis sirahnya ini ya. Oke. Baik, kemana-mana nih kajian Pak Haji nih ya. Belum masuk gitu. Baik, min turuqin muta'addidah bi alfadzin mutaqaribah. 3 orang perawi yang meriwayatkan hadis ini, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Ibnu Ishaq, Imam Ahmad bin Hanbal, dari jalan yang berbeda-beda, tapi lafaz hadisnya itu mirip-mirip, berdekatan. Ya. Apa bunyi riwayatnya? Anna Aba Ayyub radhiyallahu anhu qala, ya, bahwasanya Abu Ayyub radhiyallahu anhu berkata, wa huwa yuhadditsu an ayyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam indahu. Dan beliau menceritakan hari-hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama beliau. Ya. Innama nazala Rasulullah SAW fi baiti, kata beliau, lamma nazala Rasulullah, ketika Rasulullah SAW tinggal di rumah. Nah, di sini kata nazala itu tinggal artinya, ya. Padahal nazala dalam arti lain turun, ya. Nazalal mautar, ya, turun hujan, ya. Tapi kalau kita yang tinggal, apa namanya kita yang turun? Enggak, bukan turun nanti. Nazalal bait, tinggal di rumah. Maka ada istilah rumah yang, kalau bahasa Arab itu ada namanya manzil. Tempat tinggal. Ya, bait kan rumah, ya kan? Tapi kalau kita bilang manzil, tempat tinggal. Maka di sini Abu Ayyub cerita, lamma nazala Rasulullah, ketika Rasulullah tinggal, gitu ya, fi baiti, di rumahku, ya. Nazala fi asfalil bait, beliau memilih untuk tinggal di lantai bawah, ya, nggak milih di atas,
Oke. Wa ana wa ummu Ayyub fil ulwa. Ya. Sedangkan saya dan istri saya Ummi Ayyub di atas. Ya. Asfal bawah, ulwi atau ulun atas. Ya. Fakultulah. Ya. Maka aku cobalah negosiasi sama beliau. Ya. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Bi abi anta wa ummi, demi bapakku ya dan ibuku menjadi penebusmu. Dulu orang-orang Arab kalau bersumpah itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk memuliakan orang itu disebut kedua orang tuanya sebagai tebusannya. Itulah ukuran kecintaannya gitu, artinya penghormatannya begitu. Ya. Demi ibu bapakku, kan kita mungkin juga sering gitu. Gitu ya. Yang jadi tebusan. Ada sebutan kalimat berikutnya, sebagai tebusanmu. Bukan kita bersumpah atas nama kedua orang tua, salah. Ya. Demi ibu bapakku. Kan sumpah kan? Sumpah yang seharusnya dengan atas nama Allah tentunya. Wallahi, demi Allah gitu kan. Tapi kalau kita bilang demi ibu bapakku yang menjadi tebusanmu, nggak salah. Ya kan? Artinya kita mengungkapkan sesuatu yang sah gitu. Artinya, oh kedua orang tuaku yang menjadi tebusanmu ya Nabi gitu. Ya. Innil akrahu, sungguh kata Abu Ayyub, sungguh ya Rasulullah, aku sangat nggak suka, aku benci, ya. Wa a'zam an akuna fauqaka, dan aku nggak enak banget kalau saya harus di atasmu, gitu kata Abu Ayyub. Ya. Dia bayangin gimana gitu ya Pak. Nabi yang mulia, mohon maaf mungkin bayangkan Nabi lagi tidur, kepalanya gitu kan, dia lagi jalan-jalan di atas gitu, nah, ya kan, seolah-olah Nabi di bawah gimana ya, saya injak kepalanya gitu maksudnya, ya. Sampai bayangin seperti itu sahabat memuliakan Rasulullah SAW. Sekarang banyak manusia sombong luar biasa yang tidak memuliakan Rasulullah, kurang aja, ya kan, ya, sampai mencaci maki, ya kan, sampai menghina Nabi. Kita gedek banget dah kalau udah ada yang nah, gambaran sahabat seperti itu, ya Rasulullah, ya, kagak enak banget saya kalau harusnya saya antum di bawah, saya di atas, nggak enak ya Rasulullah, ya. Wa takunu tahti, sementara engkau di bawah, ya. Fadhhar anta ya Nabi Allah, ya, fakun fil a'la. Saya mohon ya Nabi, antum aja yang naik dah, antum di atas, ya. Wa nanzilu nahnu nakunu fis sufli, ya. Dan kami turun, biar kami yang di bawah, ya. Apa jawaban baginda Nabi SAW? Faqal ya Aba Ayyub, wahai Abu Ayyub, innahu la arfaqu bina wa biman yaghshana an takuna fi asfalil bait. Nabi dengan lembut mengatakan apa? Innahu la arfaqu bina. Ini udah pas kami di bawah. Ya, kami udah pas di bawah. Nanti kalau ada orang mengunjungi kami, ya, udah di bawah cocok, kata Nabi. Nah, kalau di atas semuanya naik, ambruk rumah nih, gimana repot? Nah, gitu kata Nabi SAW. Karena dulu rumah itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nggak kayak sekarang kita pakai beton, ada tulangan besinya, ya kan? Itu cuman palangan kayu doang. Dan itu sebelum ditutup pakai pasir, cuman ditaruh pelepah kurma aja gitu, ya. Ditaruh pelepah kurma, baru ditaruh tanah di atas, ya.
Sehingga kalau lagi jalan terkadang jatuh tuh pasir-pasir. Ya, sekarang kagak ada kan? Memang ada pasir jatuh sekarang? Kagak ada. Bagus sekarang. Ya. Ya. Jadi kalau ada yang berkunjung gitu bakal rempol kalau semuanya pada naik ambruk, kasihan Abu Ayyub, ya kan? Itu. Nah itu alasan baginda Nabi SAW kenapa nggak milih yang di atas gitu. Qala, maka Abu Ayyub mengatakan fakana Rasulullah SAW fi suflihi, maka Rasulullah pun tetap tinggal di bawah. Wa kunna fauqahu fil maskan, dan kami tinggal di atas, ya, ya, di asrama itu. Disebut asrama oleh Abu Ayyub karena memang maskan itu asrama, rumahnya sederhana, ya, ya. Nggak disebut manzil lagi, bebait lagi, fil maskan, tempat tinggal yang sederhana itu, ya. Walaqad inkasarat jurratun lana fiha ma'un yauman. Suatu saat, ya, tempat kami simpan air, apa bahasa kita ya, teko kali ya, ya, kendi. Nah, oke. Kalau bahasanya jarah atau jurrah, ya, kendi kalau bahasanya, ya. Kalau yang kendi agak gede mungkin namanya ibrik kali ya, tapi di sini kendi jurrah, tempat nyimpen air pokoknya, ya. Suatu saat kendi kami pecah, ya. Faqumtu ana wa Ummu Ayyub biqatifatin lana, ya, maka aku dan Ummu Ayyub pun mencegah air itu jangan sampai meresap ke bawah, ya. Faqumtu ana wa Ummu Ayyub biqatifatin lana, ya, dengan, mohon maaf, qatifah itu apa kalau bahasa kita ya, mungkin baju longgar yang dipakai itu dibuka, ya, itu untuk menyerap air itu, ya. Wa malana lihafi ghairah, ya. Nah itu baju yang dipakai luar itu sebagai selimut, ya. Ada yang mengatakan jenisnya ya kayak selimut, kemana-mana kita bawa kalau musim dingin itu, ya. Itu namanya qatifah, ya. Kalau yang selimut yang beneran agak tebal itu namanya disar, ya. Wa mana lihafun ghairuha, kami nggak punya selimut selain itu, ya. Qatifah kami pakai itu. Nanshifu bihal ma, itu yang kami pakai untuk menyerap air itu, jangan sampai jatuh ke bawah, ya. Takhawufan an yaqtara ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhu syai'un yu'dhih, yang kami khawatirkan nanti ada satu tetes, katakan, ada satu tetes yang nanti akan mengenai baginda Nabi, ya, di bawah, ya. Fanazaltu ilaihi wa ana mushfaq, ya. Aku khawatir itu yang akan menyakiti baginda Nabi, satu tetes air itu, maka aku pun turun menemui beliau dan aku memohon maaf, ya, ya. Falam azal asta'tifu hatta intafala ilal ulwi, ya. Itu yang membuatku beralasan, ya Rasulullah, antum aja tinggal di atas, ya. Jangan sampai lagi ketumpahan air lagi, ya. Engkau basah ya Nabi, gitu ya. Nah, terus ngerayu sampai Nabi pun akhirnya mau pindah ke atas, ya. Nah, itu gambaran yang pertama, ya. Kedua dah ini, ya. Tadi Abu Ayyub ngerayu Nabi gitu ya untuk tinggal di atas. Lalu kedua, khawatir ada air yang netes nanti, gitu ya. Qala, Abu Ayyub masih bercerita lagi, wa kunna naba'u lahul asya, lalu kami siapkan buat beliau untuk makan malam, ya. Tsumma nab'atsu bihi ilaihi, lalu kami kirim kepada beliau. Fa idza radda alaina fadlahu, ya.
tayammamtu ana wa ummu Ayyub mawdi'a yadihi. Ya. Ya. Kami ketika bekas makan beliau, ya, kan dikembalikan ke kami. Apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub? Tayammamtu ana wa ummu Ayyub mawdi'a yadihi. Tayammam. Tahu tayammum? Dari kata tayamum. Kan kalau kita tayammum kan kita sentuh-sentuh dulu ini. Nah, mana sih bekas tangannya gitu ya. Ya. Kayak dia, kita raba-raba gitu ya. Kami raba di mana tempat Rasulullah menyentuh tangannya, belum raba-raba. Masya Allah, ini gambaran luar biasa, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Bagaimana bentuk kecintaan para sahabat itu kepada Rasulullah. Ya. Sampai bekas makan saja diraba-raba, di mana ya Rasulullah taruh tangannya. Ya. Coba kita gambar, gambaran keren sekali. Ya. Dan Rasulullah itu kalau makan itu bersih banget piringnya, jamaah. Ya. Sampai dalam sebuah riwayat ketika dalam Syama'il Muhammadiyah itu disebutkan, kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi kalau habis makan itu, ya, piringnya sama bersihnya dengan sebelum dipakai. Sampai gitu ukurannya, Pak. Saking beliau mengharap keberkahan makanan itu, nggak tersisa satu apa. Kita kan sekarang banyak ya membuang-buang keberkahan makanan itu, ya, sampai banyak yang kebuang, Pak. Ya, apalagi makan daging kagak habis, ya kan? Ambil nasi banyak kagak habis juga, ya, Masya Allah. Ya, jadi Abu Ayyub dia raba-raba piring yang dipakai oleh baginda Nabi. Ya, di mana itu Rasulullah letakkan tangannya? Gitu. Fa'akalna minhu, ya, maka kami makan dari piring bekas Nabi tadi. Ya, kalaupun misalnya kurang gitu makanannya, ya mungkin Abu Ayyub tambahin di situ, ya. Nah, nabtaghi bidzalikal barakah. Kami berharap dari situ kami dapat berkah. Masya Allah. Maka berkah sekali kehidupan para sahabat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pantes, ya, semuanya mau tinggal bersama Nabi. Ini gambaran kehidupan dunia, ya. Ketika Rasulullah masih hidup, para sahabat itu luar biasa, kepingin banget bersama Nabi, ya. Ya. Pingin banget berkeluarga sama Nabi, ada hubungan dengan Nabi, ya. Sampai ada yang nawarkan dirinya, kalau ibu-ibu, ya, perempuan nawarnya, Rasulullah nikahi saya, sampai begitu. Nah, kalau yang punya anak perempuan, nikahi anak saya saja. Gitu. Nah, ini sisa makan Nabi aja digituin. Maksudnya diperlakukan seperti itu. Kami berharap berkah dari Rasulullah SAW. Ya. Ya. Hatta ba'athna ilaihi lailah bi'asyaihi. Ya. Wa qad ja'alna lahu baslan wa thauman. Hingga suatu saat, ya, pada malam hari kami kirim lagi makan malam buat beliau, ya, dan kami bikinin beliau ada bawang, ya, ada bawang merah sama bawang putih. Nah, orang Arab itu biasa apa, makan bawang mentah itu, ya, tauman bawang putih juga biasa, digaduin mah, ya. Apalagi bawang bombay itu, mencecer-cecer doang, dia makan. Ya. Kita nggak biasa ya. Pernah makan bawang, ya kan, bau katanya. Ya. Nah, faraddahu Rasulullah SAW walam ara liyadihi fihi atharan. Ya. Maka Nabi mengembalikan makanan itu, ya,
dan kami tidak menemukan sisa bekas tangan Nabi di situ. Ya. Nah, Nabi gak makan bawang mentah. Ya. Baik. Nah, faji'tuhu faza'an, maka aku datangi beliau dengan rasa khawatir, takut gitu. Faqultu ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Ya Rasulullah, ya, demi ibu bapakku yang menjadi tebusanmu. Radatta yasha'aka wa lam ara fihi mawdi'a yadak. Ya. Engkau mengembalikan makan malammu dan aku tidak melihat bekas tanganmu di situ. Wa kuntu hinama taruddu alaina, ya, dan sungguh, kata Abu Ayyub, ketika engkau mengembalikan sisa makananmu kepada kami, ya, ya, atayammamu ana wa ummu Ayyub mawdi'a yadik, ya, aku selalu meraba, ya, di mana engkau letakkan, ya, tangan. Baik. Nabadaghi bidzalikal barakah, dan kami berharap bisa mendapatkan berkah dari situ. Faqala, maka Nabi menjawab, innani wajadtu fihi riha hadhihi syajarah. Ya. Sungguh, ya, aku mendapati dari jenis makanan ini, ya, ada bau yang kurang bagus. Cuman ada bawang tadi, ya kan? Wa ana rajulun unaji. Ya. Sementara aku ini adalah seorang laki-laki yang banyak bermunajat kepada Allah. Coba lihat akhlak Nabi pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah makanan pun beliau berhati-hati, jangan sampai apa? Ketika munajat kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan tidak disukai Allah. Nah, coba kita bandingkan dengan kita yang sering datang ke masjid kadang belum mandi. Iya ya. Nah, atau belum pakai wangi-wangian, nggak sempat, ya kan? Nah, Nabi SAW tuh mengajarkan kepada kita, beliau mengatakan, ini rajulun unaji. Aku ini adalah laki-laki yang banyak bermunajat kepada Allah. Ya. Fa amma antum fakuluhu. Nabi mengatakan, nah kalau kalian nggak apa-apa, kalian makan aja. Masya Allah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ada dua hal dari dunia kalian yang aku sukai, kata Nabi. Ya, pertama adalah atib. Atib itu apa? Wangi-wangian. Ya. Lalu yang kedua, anisa, perempuan. Artinya apa? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Nabi mata keranjang. Ya, artinya beliau sangat memuliakan wanita. Ya. Saking memuliakannya, maka beliau menikahi dan Rasulullah diizinkan untuk itu. Ya, kalau kita 4 saja maksimal. Ya. Yang mau nambah sampai 4 saja maksimal. Ya, kalau nggak bisa 1 aja, ya, 1 aja nggak habis Pak Ustaz. Iya, bukan donat. Ya, kalau donat mah habis lah. Ya Pak Haji ya. Ya kan? Nah, begitu baginda Nabi SAW mengajarkan kepada kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai urusannya akan mengganggu kehusuan pun, ya, dalam ibadah itu beliau jaga luar biasa. Kan? Termasuk dalam makanan. Ya. Gitu ya. Nah, itu alasan baginda Nabi kenapa tidak memakan sesuatu yang akan kira-kira akan membuat napas beliau kurang bagus. Ya. Maka kenapa dalam
urusan sikat gigi saja Rasulullah sampai mengatakan begini. Ya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaqi inda kulli masjidin. Ya, kalau tidak akan memberatkan umatku, pasti aku perintahkan kepada mereka untuk selalu sikat gigi, bersiwak setiap kali mendatangi masjid, setiap kali sholat. Itu tujuannya apa jamaah yang dimuliakan Allah? Untuk menjaga jangan sampai orang lain pun bisa mencium bau yang kurang sedap dari kita. Nah, coba begitu. Ya. Kalau orang lain aja enggak suka gitu, bagaimana malaikat, bagaimana Allah gitu. Nah, makanya di sini beliau mengatakan ana rajulun unaji. Aku ini adalah laki-laki yang banyak munajatnya kepada Allah, banyak butuhnya sama Allah, banyak doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya makan kayak gitu, khawatir tidak disukai Allah. Nah, gitu ya. Jadi kalau habis makan jengkol, udah hilangin dulu. Nah, makan petek, ya makan bawang mentah gitu, habis makan kebuli kan bawangnya banyak, ya, nah, ya kan? Nah, baik. Qala, maka Abu Ayyub pun mengatakan fa'akalna, maka kami pun makan yang kami suguhkan kepada baginda Nabi. Ya. Thumma lam nada' fi ta'amihi syai'an min ats-tsawmi aw al-basal ba'dahu. Ya. Lalu setelah itu kami tidak pernah lagi menyajikan baginda Nabi bawang-bawangan, mau merah mau putih, enggak pernah lagi kami sajikan. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari yang Rasulullah lewati di rumahnya Abu Ayyub. Dan bagaimana Abu Ayyub dan Ummu Ayyub itu memuliakan Rasulullah SAW. Bahkan dalam sebuah sirah disebutkan, ya, kitab Suwar min Hayatis Sahabah, ya, gambaran hidup para sahabat. Ya. Disebutkan di situ ketika Abu Ayyub dan Ummu Ayyub tinggal di atas, ya, tinggal di atas, beliau nggak pernah jalan kaki di tengah, di lantai 2 itu. Terus gimana? Di mana ada jalan? Dia selalu lewat samping rumahnya yang mepet tembok. Ya, jadi ketika masuk rumah ke atas langsung melipir ke kiri sampai ketemu tempat tidurnya dia. Kan biasanya kalau Rasulullah nggak ada langsung bebas aja gitu, dia jalan kemana-mana, mau tengah mau apa gitu. Tapi ketika Rasulullah SAW tinggal di rumah beliau, masuk rumah lantai 2 langsung minggir, ya, sampai ke tempat tidur beliau. Kenapa dilakukan begitu? Ditanyakan, saya khawatir nanti ada pasir yang jatuh yang akan menyakiti baginda Nabi, gitu. Ya. Nah, begitu para sahabat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat memuliakan baginda Nabi, nggak ingin bahkan menyakiti Nabi SAW. Walaupun dengan sesuatu yang tidak disengaja, bayangin. Ya. Dengan sesuatu yang tidak disengaja. Kan tidak bisa kita jamin gitu kan, ada yang jatuh apakah enggak gitu. Ada tetesan air jatuh apakah enggak gitu. Enggak bisa. Tapi begitulah para sahabat. Ya. Gambarannya untuk kita bagaimana beliau sangat memuliakan baginda Nabi. Ya. Pernah juga sahabat yang lain, ya, Habbab bin Arth ketika ditangkap oleh kaum kafir Quraisy, ya, udah siap dimutilasi Pak, tidak siap dibunuh dia. Ya. Pada saat itu Abu Jahal nanya, aturidu an yakuna Muhammadun makanak? Kamu mau nggak kalau posisimu sekarang kamu lagi di borbor, ya, diikat di tiang salib, ya, kamu udah disisa-sisa ini, mau nggak kamu Muhammad menggantikan posisimu? Ya. Jawaban Habbab bin Arth mengatakan apa?
demi Allah, ya. Jangankan menggantikan posisi saya di sini, ya. Sungguh aku pun nggak ridho kalau sampai Nabi ditusuk satu batang duri aja. Ya, sementara saya berleha-leha dengan keluarga di rumah. Kata itu para sahabat luar biasa. Nabi ditusuk duri aja saya nggak ridho, gitu. Ya, Masya Allah. Ya. Luar biasa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Al-ibar wal idhat, ya, ibrah dan nasihat. Wah, ini yang keren ini, ibrah dan nasihat. Ya, 1, 2, 3, 4 lembar, Pak Haji. Wah, jangan sekarang ya bahasnya. Ntar jangan. Ini kayaknya keren ini, kita lihat ibaratnya, nanti coba saya ringkas saja. Ya, tapi jangan disampaikan sekarang. Ya, ini udah mau 5:30, udah syuruk. Ya, baik, itu aja mungkin untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan ada hal-hal yang membuat hati kita semakin rindu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan semakin besar kecintaan kita pada beliau. Ya, salah satu tujuan yang kita kaji sirah ini adalah untuk menumbuhkan motivasi cinta itu. Ya, kita memang tidak akan pernah ketemu dengan baginda Nabi di dunia ini, nggak bakal. Ya, sudah boleh meninggalkan kita. Ya, dan makamnya pun sudah kita tahu ada di Madinah, Masjid Nabawi, ya kan? Tapi kita berharap masih ada peluang-peluang, ya, dengan kecintaan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi modal kita buat bertemu beliau nanti di akhirat. Ya, ya. Semoga Allah memperkenankan kangen kita ini dunia ini, ya, dengan baginda Nabi. Ya, Allah berkenan mengizinkan kita bertemu beliau. Karena nanti ada di antara umatnya yang Nabi pun gak mau melihat. Ya. Bahkan Allah pun gak mau lihat hambanya. Ada nanti. Ya. Nah, jangan sampai kita yang termasuk itu, yang gak mau dilihat itu. Ya. Nyabahin mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin itu yang kita bisa sampaikan untuk hari ini. Ya, sekali lagi mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ya. Mudah-mudahan enggak ada pertanyaannya. Iya, Pak, enggak ada? Oh, enggak ada. Enggak ada. Udah jelas, Ustaz? Oh iya, jelas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.